Tahta membawa petaka. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari ketika aku dan Mas Raffi mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga besar. Aku mengenakan kebaya putih yang anggun, sementara Mas Raffi tampak gagah dengan setelan jasnya. Senyumnya tak pernah pudar sepanjang hari, dan aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Aku yakin, aku telah menikah dengan pria yang tepat, pria yang akan menjadi tempatku bersandar dalam suka dan duka. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Kami tidak memiliki banyak harta, tapi kami punya cinta yang melimpah. Aku dan Mas Raffi menempati rumah kecil yang cukup nyaman untuk kami berdua. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, menata dasinya, dan mengantarnya sampai ke depan pintu sebelum ia berangkat bekerja. Aku suka melihat wajahnya yang penuh semangat setiap kali ia pamit, seolah dunia ini penuh dengan peluang yang siap ia taklukkan. Malam-malam kami dihabiskan dengan cerita-cerita ringan. Ia akan menceritakan pengalamannya di kantor, bagaimana ia bekerja keras agar bisa mendapatkan promosi. Aku selalu menjadi pendengar setianya, memberi dukungan penuh atas setiap ambisinya. Bagiku, keberhasilannya adalah keberhasilanku juga. Aku pasti akan sukses suatu hari nanti, Din, ucapnya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar kami. Aku ingin kamu bahagia, gak perlu repot-repot kerja, cukup di rumah menikmati hasil jerih payahku. Aku menatapnya dengan penuh cinta. Aku sudah bahagia, Mas. Yang penting kita selalu bersama. Itu sudah cukup buat aku. Ia menggenggam tanganku erat. Aku janji, aku gak akan berubah. Aku akan tetap jadi suami yang baik untuk kamu, gak peduli sebesar apapun kesuksesan yang aku raih nanti. Aku tersenyum, percaya sepenuhnya pada janji itu. Aku yakin Mas Raffi adalah pria yang tak akan tergoda oleh dunia luar, pria yang akan selalu memegang teguh prinsipnya. Ia bukan tipe orang yang akan melupakan keluarga hanya karena uang dan jabatan. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan dengan manis. Meski kami harus hidup dengan sederhana, kami selalu bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Makan malam bersama di meja kecil, menonton film di akhir pekan dengan camilan seadanya, atau sekadar bercanda hingga larut malam. Aku merasa hidupku sempurna. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai berubah ketika Mas Raffi mendapat kabar yang selama ini ia nantikan, promosi sebagai manajer di salah satu perusahaan besar. Aku ingat hari ketika ia pulang dengan wajah penuh kegembiraan, mengangkat tubuhku dan berputar-putar di ruang tamu. Hari itu adalah salah satu hari paling membanggakan dalam hidup Mas Raffi. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya ia mendapatkan promosi yang selama ini diimpikannya. Aku masih ingat bagaimana wajahnya berseri-seri saat ia pulang, membawa kabar besar itu dengan penuh semangat. Din, aku jadi manajer, serunya begitu memasuki rumah. Aku yang sedang menyiapkan makan malam langsung berlari menghampirinya. Aku memeluknya erat, merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang karena kebahagiaan. Aku ikut bangga, karena aku tahu betapa keras ia telah berjuang untuk mencapai titik ini. Masya Allah, selamat, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa, ucapku dengan mata berbinar-binar. Malam itu, kami merayakannya dengan sederhana. Aku memasak hidangan favoritnya, dan kami menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Aku ingat bagaimana ia berkata bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik untuk kami. Din, setelah ini kita bisa lebih santai. Aku nggak mau kamu terlalu capek lagi. Kalau mau berhenti kerja, nggak apa-apa. Aku bisa mencukupi semua kebutuhan kita, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku menggeleng pelan dan tersenyum. Aku nggak keberatan tetap bekerja, Mas. Aku suka melakukan sesuatu, biar nggak bosan di rumah. Ia hanya tertawa kecil dan mengangguk, seolah memahami. Saat itu,
Aku tidak menyadari bahwa kata-kata itu hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidup kami. Perubahan yang sama sekali tidak pernah kuduga. Seiring dengan kenaikan jabatannya, kebiasaan Mas Raffi mulai berubah. Awalnya, aku mencoba memahami bahwa tugas seorang manajer tentu lebih berat dibandingkan sebelumnya. Ia sering pulang lebih malam, bahkan di akhir pekan ia harus menghadiri berbagai acara perusahaan. Aku selalu berusaha untuk mengerti, meskipun terkadang aku merasa kesepian di rumah. Namun, perlahan-lahan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak lagi menyapaku dengan hangat saat pulang, tidak lagi bertanya bagaimana hariku, dan bahkan sering lupa bahwa aku sudah menunggunya dengan makan malam yang kusajikan di meja. Aku mulai menyadari bahwa ia semakin sulit dihubungi. Dulu, ia selalu membalas pesanku dengan cepat, bahkan di sela-sela kesibukannya. Tapi sekarang, seringkali pesanku hanya dibaca tanpa balasan, atau ia hanya menjawab singkat tanpa banyak bicara. "Maaf, sibuk." Begitu balasannya setiap kali aku bertanya kenapa ia pulang terlambat. Aku mencoba mengerti, tetapi di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang tidak benar. Perubahan Mas Raffi tidak hanya terlihat dalam caranya berinteraksi denganku, tetapi juga dalam cara ia memandang dunia. Dulu, ia adalah pria sederhana yang selalu bersyukur atas apa yang kami miliki. Namun, kini ia mulai mengutamakan kemewahan, mulai terobsesi dengan gaya hidup yang lebih tinggi. Aku masih ingat hari ketika ia pulang membawa mobil baru, tanpa pernah membicarakannya denganku sebelumnya. Aku terkejut, karena selama ini kami selalu berdiskusi sebelum mengambil keputusan besar. "Mas, kita kan sudah punya mobil. Kenapa beli lagi?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku dengan tatapan meremehkan. "Aku kan manajer sekarang, Din. Masa pakai mobil yang itu terus? Malu dong sama rekan kerja." Aku terdiam. Dulu, ia selalu mengatakan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari barang mewah yang kita miliki, tetapi dari kebersamaan dan rasa syukur. Tapi sekarang, seolah-olah kebahagiaan hanya bisa didapatkan dari harta benda. Dan bukan hanya itu. Ia mulai membelanjakan uang dengan sembarangan, membeli jam tangan mahal, setelan jas dari merek ternama, dan makan di restoran mewah bersama rekan-rekannya. Aku melihat kartu kreditnya sering digunakan untuk transaksi besar, tetapi ia tidak pernah membicarakannya denganku. "Aku kan yang cari uang, jadi aku bebas pakai sesuka hati," katanya setiap kali aku mencoba menegurnya. Aku mulai merasa terasing dalam rumah tanggaku sendiri. Seolah-olah aku bukan lagi bagian dari hidupnya, hanya seseorang yang ada di rumah menunggu kepulangannya tanpa boleh bertanya atau berpendapat. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengajaknya berbicara. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya, kenapa ia berubah begitu drastis. Aku ingin mendengar dari mulutnya sendiri apakah aku masih menjadi bagian dari hidupnya atau tidak. "Mas, aku merasa kamu berubah. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa ada jarak di antara kita. Kamu sudah nggak seperti dulu lagi," kataku pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat agar ia tidak merasa disudutkan. Ia menghela napas, lalu menatapku dengan tatapan yang dingin. "Dinda, aku sekarang ini bukan Raffi yang dulu. Aku manajer. Aku punya tanggung jawab besar, punya kehidupan yang lebih sibuk. Jadi, kamu harus paham dan jangan terlalu banyak menuntut." Aku terdiam, merasa ada sesuatu yang menyesakkan dadaku. Aku tidak menuntut banyak. Aku hanya ingin ia kembali seperti dulu, pria yang selalu menghargai keberadaanku. Tapi kini, ia berbicara seolah-olah aku adalah beban baginya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak menuntut apa-apa, Mas. Aku cuma ingin kita tetap seperti dulu. Kita dulu bisa saling terbuka, saling berbagi. Aku nggak mau kamu berubah jadi orang yang asing buat aku." Ia tertawa kecil, nada suaranya terdengar mengejek. "Dinda, kamu harus sadar diri. Sekarang aku sudah di level yang berbeda. Aku harus bergaul dengan orang-orang penting. Aku nggak bisa terus hidup sederhana kayak dulu." Aku menatapnya dengan hati yang semakin remuk. Apa maksudnya? Apakah aku bukan bagian dari hidupnya lagi hanya karena aku tidak masuk dalam lingkaran orang penting yang ia maksud? Hari itu, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Mas Raffi yang dulu aku kenal dan aku cintai mungkin sudah tidak ada lagi. Ia telah berubah,
Dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa menyelamatkan pernikahan ini atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam melihat rumah tanggaku hancur begitu saja. Jika aku harus berjuang sendiri untuk menyadarkan Mas Raffi, maka aku akan melakukannya. Aku hanya berharap, semua ini belum terlambat. Aku mulai terbiasa dengan rumah yang semakin terasa sepi. Dulu, aku selalu menunggu kepulangan Mas Raffi dengan perasaan penuh harap, tapi sekarang, aku bahkan tak tahu kapan ia akan pulang. Ia sering menghilang dengan alasan pekerjaan, pulang larut malam dengan aroma parfum asing menempel di pakaiannya. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya pikiranku yang berlebihan. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin banyak bukti yang membuat hatiku teriris. Hari itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala, tapi aku sama sekali tak bisa fokus pada apa yang ditayangkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam, dan Mas Raffi belum juga pulang. Aku menggenggam ponselku, jempolku ragu-ragu sebelum akhirnya mengetik pesan singkat. Mas, kamu pulang jam berapa? Pesanku terkirim, tapi tak ada balasan. Aku mencoba menunggu, berharap ponselku akan bergetar, memberi sedikit kepastian. Tapi 15 menit berlalu. Setengah jam. 1 jam. Tidak ada jawaban. Aku mulai gelisah. Pikiranku dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Aku mencoba meneleponnya, tapi nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya masuk ke kotak suara. Aku menghela napas panjang. Apakah aku harus khawatir? Ataukah aku hanya perlu membiasakan diri dengan keadaan ini? Aku menatap meja makan yang masih rapi dengan 2 piring makanan yang telah kusiapkan. Masakan favoritnya sudah dingin. Sama seperti hatiku yang perlahan mulai membeku. Pagi harinya, aku mendapati Mas Raffi tertidur di sofa dengan jas yang masih melekat di tubuhnya. Kepalanya tertunduk, napasnya berat, dan aroma alkohol samar tercium. Aku menelan ludah, hatiku semakin sakit. Dulu, ia tak pernah menyentuh alkohol. Tapi sekarang, ia pulang dalam keadaan mabuk, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Mas, panggilku pelan, mencoba membangunkannya dengan hati-hati. Ia menggeliat, mengerang pelan sebelum akhirnya membuka matanya yang sembab. Wajahnya kusut, seperti seseorang yang tak lagi mengenali dirinya sendiri. Din, gumamnya, suaranya serak. Aku menatapnya dengan getir. Kamu dari mana? Tanyaku dengan nada yang kukendalikan agar tetap tenang. Ia mengusap wajahnya, lalu duduk tegak di sofa. Kerja, rapat sampai malam, jawabnya singkat. Aku mendengus pelan. Kerja? Pulang dalam keadaan mabuk seperti ini. Aku menunjuk jasnya yang masih berbau alkohol. Ia menatapku dengan tatapan kesal. Ya ampun, Din, bisa nggak sih kamu nggak banyak tanya? Aku capek, kerja cari uang buat kita, dan kamu malah ceramah pagi-pagi. Hatiku mencelos. Aku cuma khawatir. Mas, aku nggak mau kamu berubah seperti ini. Ia tertawa kecil, tawa yang dingin dan menyakitkan. Berubah? Aku nggak berubah, Din. Aku cuma naik kelas. Hidupku sekarang berbeda. Aku harus bersosialisasi, harus menghadiri acara penting. Kamu nggak akan paham karena kamu cuma di rumah aja. Aku terdiam. Kalimatnya bagaikan tamparan keras di wajahku. Aku yang dulu selalu mendukungnya, yang selalu berada di sisinya saat ia masih berjuang, kini dianggap tidak cukup penting untuk memahami hidupnya. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir jatuh. Mas, aku ini istrimu, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Aku selalu ada buat kamu dari dulu. Aku cuma mau tahu apa yang terjadi. Aku cuma mau kita tetap seperti dulu. Ia bangkit dari sofa, menatapku dengan tatapan dingin. Dulu itu udah lewat, Din. Sekarang aku punya kehidupan sendiri. Kalau kamu nggak bisa ngerti, ya udah. Jangan ganggu aku. Aku menatapnya tidak percaya. Apakah ini benar-benar suamiku? Pria yang dulu begitu lembut dan penyayang? Mas. Aku mencoba mengulurkan tanganku, tapi ia sudah berjalan pergi, masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di sana, merasakan dinginnya ruangan yang tiba-tiba menusuk hingga ke tulang. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa rumah ini bukan lagi rumah yang penuh cinta. Aku sendirian.
Hari demi hari berlalu, dan Mas Raffi semakin jauh dariku. Ia mulai jarang pulang, bahkan ketika ada di rumah, ia selalu sibuk dengan ponselnya. Aku sering melihatnya tersenyum sendiri saat membaca pesan, tapi ketika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, urusan kerja. Aku ingin percaya. Aku ingin tetap berpegang pada janji pernikahan kami. Tapi hatiku semakin hancur ketika suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku di tempat. Aku baru saja hendak tidur ketika ponselnya yang ia tinggalkan di meja berbunyi. Aku tidak berniat mengganggu privasinya, tapi layar ponsel itu menyala cukup lama hingga aku bisa melihat nama yang tertera di sana. Sayang Hati Merah 2. Aku merasakan darahku berhenti mengalir. Jari-jariku gemetar saat aku membaca pesan yang masuk. Aku kangen. Kapan kita jalan lagi? Aku terhenyak. Aku ingin percaya bahwa aku salah lihat, bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi isi pesan itu terlalu jelas untuk disalahartikan. Hatiku mencelos. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri, tapi perasaan sakit itu terlalu kuat. Tiba-tiba, semua hal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir terasa masuk akal. Pulang malam, aroma parfum asing, perubahan sikapnya yang dingin, dan sekarang ini, aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin mengonfrontasinya. Tapi aku hanya bisa duduk di sana, terpaku dengan kenyataan yang menyakitkan. Malam itu, aku terjaga dalam diam, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin gelap. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, perasaanku tidak pernah tenang. Aku mencoba bersikap biasa, berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi hatiku terus-menerus dipenuhi dengan pertanyaan dan kecurigaan. Mas Raffi semakin sering pergi, pulang larut malam, dan membawa aroma parfum yang bukan milikku. Ponselnya kini selalu ia bawa kemana-mana, bahkan saat tidur sekalipun. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang ia tidak ingin aku ketahui. Tapi firasatku mengatakan bahwa aku harus mencari tahu sendiri, meskipun aku takut dengan kebenaran yang mungkin akan aku temukan. Suatu malam, aku menunggu Mas Raffi pulang. Aku duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan ia belum juga kembali. Aku mencoba menghubunginya, tapi seperti biasa, panggilanku hanya berakhir di kotak suara. Pikiranku berkecamuk. Aku tahu ini bukan pertama kalinya ia pulang larut malam, tapi kali ini, aku punya alasan kuat untuk merasa curiga. Aku mencoba tetap tenang, tetapi hatiku terus-menerus bertanya, di mana dia sekarang? Bersama siapa dia? Pukul 2 pagi, suara mobil terdengar memasuki halaman. Aku segera bangkit, jantungku berdebar keras. Pintu terbuka, dan Mas Raffi masuk dengan langkah gontai. Aroma alkohol langsung menyergap hidungku, membuatku mual. Mas, panggilku pelan. Ia menoleh dengan tatapan malas. Apa? Jawabnya singkat. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang hampir meluap. Aku ingin langsung mengonfrontasinya, ingin bertanya tentang pesan yang kulihat di ponselnya, tentang siapa wanita itu. Tapi aku tahu, jika aku bertanya sekarang, ia hanya akan mengelak dan menyalahkanku seperti yang selalu ia lakukan. Aku mengambil napas dalam, mencoba berbicara dengan tenang. Kamu dari mana? Ia tertawa kecil, suara tawanya terdengar mengejek. Dari tempat yang seharusnya nggak perlu kamu tahu, katanya sambil melepas jasnya dan melemparkannya ke sofa. Aku merasakan mataku mulai panas. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak tahu kamu pergi kemana, dengan siapa. Ia berjalan mendekat, menatapku dengan sorot mata dingin yang membuat hatiku bergetar. Dinda, kamu itu harusnya bersyukur. Aku masih pulang ke rumah ini, masih kasih kamu uang, masih biarin kamu tinggal di sini. Jadi jangan banyak tanya, jangan banyak protes. Aku terpaku. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan. Apakah ia benar-benar menganggap aku hanya sekadar seseorang yang ia beri nafkah? Apakah ia tidak lagi melihatku sebagai istrinya, sebagai wanita yang dulu ia cintai? Aku mencoba menahan air mata. Mas, aku nggak butuh uangmu. Aku butuh suami yang setia, yang menghargai aku sebagai istri. Ia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kesetiaan? Hahaha, Dinda,
Dunia ini nggak sesederhana itu. Aku punya uang, aku punya jabatan, aku bisa dapat siapapun yang aku mau. Kamu harus sadar, aku sudah di level yang berbeda sekarang. Aku merasa tubuhku lemas. Dulu, Mas Raffi adalah pria yang sederhana, yang tidak pernah terbuai oleh materi. Tapi sekarang, pria yang berdiri di depanku adalah orang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang sombong, angkuh, dan tidak lagi menghargai pernikahan kami. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Jadi, benar? Kamu selingkuh? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Ia terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu dengan ekspresi acuh. Kalau iya, terus kenapa? Kamu mau apa? Hatiku serasa ditikam ribuan pisau. Aku berharap ia akan menyangkal, berharap ia akan memberikan alasan yang bisa sedikit menenangkan perasaanku. Tapi tidak. Ia justru mengakuinya dengan begitu enteng, seolah itu bukan masalah besar. Aku meremas jemariku, mencoba mengendalikan gemetar yang merayapi tubuhku. Kenapa? Mas? Kenapa kamu tega? Suaraku bergetar, menahan isakan yang hampir pecah. Ia mendekat, lalu menyeringai. Karena aku bisa, Dinda. Karena aku sekarang punya segalanya. Dan kamu? Kamu cuma istri yang gak tahu apa-apa, yang harusnya terima aja apa yang aku kasih. Mataku panas, tapi aku tidak ingin menangis di depannya. Aku tidak ingin memberikan kepuasan bagi pria yang telah mengkhianatiku. Aku menggigit bibir, mencoba tetap berdiri tegak meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari jejak pria yang dulu aku cintai. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang sudah sepenuhnya berubah, seseorang yang tidak lagi peduli padaku. Sejak malam itu, aku merasa seolah-olah hidup dalam rumah yang bukan lagi rumahku sendiri. Aku masih tinggal di bawah atap yang sama dengan Mas Raffi, tetapi rasanya kami seperti dua orang asing yang hanya kebetulan berbagi ruang. Ia tidak lagi menganggapku sebagai istri, dan aku pun perlahan mulai berhenti melihatnya sebagai suamiku. Namun, meskipun aku mencoba menjaga jarak, Mas Raffi semakin menunjukkan betapa rendahnya ia menilaku. Ia tak lagi berusaha menyembunyikan kebiasaannya keluar malam, bahkan terang-terangan mengabaikanku. Ada malam-malam ketika aku mendengar ponselnya berbunyi di tengah malam, dan ia akan tertawa kecil sebelum bangkit dari tempat tidur dan pergi keluar tanpa sepatah kata pun. Saat ia pulang, ia tidak peduli jika aku masih terjaga, menunggunya dalam diam. Ia hanya melemparkan kunci mobil ke meja, menatapku sebentar dengan tatapan meremehkan, lalu masuk ke kamar tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam pernikahan yang hanya menyisakan luka dan penghinaan. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, Mas Raffi selalu menghindar atau lebih buruk lagi, menganggapku tidak lebih dari gangguan yang harus diabaikan. Hari itu, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Aku sudah menunggu momen yang tepat, dan akhirnya, saat sarapan, aku melihatnya duduk santai di meja makan dengan ponselnya. Aku mengambil napas dalam, menguatkan hati. Mas, kita harus bicara, kataku tegas. Ia tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada layar ponselnya, jemarinya sibuk mengetik sesuatu. Aku menunggu, tapi ia tetap tidak mengangkat wajahnya. Mas Raffi, panggilku lagi, kali ini dengan suara lebih keras. Ia mendesah kesal, lalu akhirnya meletakkan ponselnya di meja. Apa lagi sih, Din? Aku lagi sibuk. Aku menatapnya, mencoba menahan kemarahan yang mendidih dalam dadaku. Aku mau bicara soal pernikahan kita. Ia mendengus kecil. Oh, jadi kamu masih nganggep ini pernikahan? Ia tertawa sinis. Dinda, kita ini cuma sekadar status di kertas. Kamu nggak perlu sok dramatis. Aku mengepalkan jemariku. Mas, kamu sadar nggak? Kamu udah menyakiti aku? Kamu selingkuh. Kamu pulang seenaknya. Kamu nggak pernah lagi peduli sama aku. Ini bukan pernikahan yang aku bayangkan. Aku berhak untuk bahagia, Mas. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi, menyilangkan tangan di dada. Oh, jadi kamu mau cerai? Gitu. Aku terdiam. Aku tidak menyangka ia akan langsung mengatakannya dengan nada begitu meremehkan. Aku berharap setidaknya ada sedikit perasaan bersalah darinya,
sedikit usaha untuk memperbaiki keadaan. Tapi yang kudapatkan hanyalah kesombongan. Ia tertawa kecil lagi. Dinda, kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu ini siapa? Kamu cuma ibu rumah tangga yang gak punya penghasilan sendiri. Kamu pikir setelah cerai kamu bisa bertahan? Jangan mimpi deh. Darahku berdesir. Aku merasa seperti ditampar oleh kata-katanya. Selama ini, aku memang memilih untuk mendukungnya dari belakang, menjadi istri yang setia dan mengurus rumah tangga agar ia bisa fokus pada karirnya. Aku meninggalkan pekerjaanku demi pernikahan ini. Dan sekarang, ia menggunakan itu untuk meremehkanku? Aku menarik napas dalam. Mas, aku mungkin gak punya penghasilan seperti kamu, tapi itu bukan berarti aku gak bisa bertahan tanpa kamu. Ia menyipitkan mata, lalu tiba-tiba berdiri. Oh ya? Jadi kamu pikir kamu bisa hidup sendiri? Nih. Tiba-tiba, ia merogoh dompetnya, mengeluarkan segepok uang, lalu dengan kasar menamparkannya ke wajahku. Aku terkejut, mundur selangkah, merasakan lembaran-lembaran uang jatuh ke lantai di sekitarku. Dinda, ini yang kamu butuhin, kan? Uang. Udah, gak usah banyak protes. Aku masih kasih kamu ini, jadi sadar diri aja. Kamu cuma istri yang aku kasih nafkah, bukan siapa-siapa lagi. Aku membeku di tempat. Mataku panas, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang meluap-luap. Aku menatapnya dengan mata berapi-api, napasku memburu. Aku bukan wanita murahan yang bisa dibeli dengan uang, Mas. Suaraku bergetar, tetapi penuh dengan ketegasan. Ia mengangkat alis, terlihat terkejut dengan keberanianku. Aku meremas jemariku. Mulai hari ini, aku nggak akan lagi mengemis perhatianmu. Aku nggak akan lagi menunggu kepulanganmu. Aku akan keluar dari rumah ini, dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa kamu. Ia tertawa mengejek. Oh ya? Coba aja. Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya berbalik, meninggalkan meja makan dengan hati yang masih bergemuruh. Aku tahu, ini adalah saatnya aku mengambil keputusan yang sebenarnya sudah terlalu lama kutunda. Aku akan pergi. Dan aku akan membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan pria seperti Mas Raffi dalam hidupku. Aku mengemas barang-barangku dengan tangan gemetar. Pikiranku masih kacau, dadaku sesak, dan setiap detik yang berlalu terasa begitu berat. Keputusan untuk meninggalkan rumah ini bukanlah hal yang mudah, tetapi setelah apa yang terjadi tadi pagi, setelah penghinaan yang Mas Raffi lakukan terhadapku, aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan. Ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan. Ini tentang menyelamatkan harga diriku sendiri. Di atas ranjang, koperku sudah hampir penuh. Aku memasukkan pakaian seadanya, beberapa barang pribadi yang penting, dan dokumen-dokumen yang mungkin akan kubutuhkan. Aku sempat terdiam sejenak, menatap sekeliling kamar yang selama ini menjadi saksi perjalanan rumah tanggaku. Di ruangan ini dulu, aku dan Mas Raffi pernah berbagi tawa, berbagi mimpi, dan berjanji untuk selalu bersama. Tapi kini, ruangan ini hanya menyimpan kenangan pahit yang ingin segera kulupakan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar. Mas Raffi berdiri di ambang pintu dengan ekspresi mencemooh. Jadi beneran mau pergi? Tanyanya, suara penuh ejekan. Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosiku. Iya, jawabku singkat, tanpa ragu. Ia mendengus, lalu melangkah masuk dengan santai, tangannya dimasukkan ke saku celana. Lucu juga. Kamu pikir hidup di luar sana gampang? Kamu mau tinggal di mana? Mau makan pakai apa? Kamu lupa, selama ini kamu hidup dari uangku. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. Aku lebih baik hidup susah daripada terus dihina oleh suami sendiri. Ia terkekeh. Sok kuat banget, Din. Aku kasih waktu seminggu. Paling-paling kamu balik lagi ke sini dengan wajah memelas, minta aku terima kamu kembali. Aku menatapnya tajam. Kamu salah besar, Mas. Aku mungkin butuh waktu untuk bangkit, tapi aku nggak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Tanpa menunggu reaksinya, aku meraih koperku dan berjalan keluar. Mas Raffi tidak berusaha menahanku, hanya tertawa kecil seolah tidak percaya aku benar-benar akan melangkah pergi.
Aku melewatinya tanpa menoleh, tidak ingin melihat wajahnya lagi. Saat aku tiba di depan pintu rumah, aku berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Udara luar terasa berbeda, dingin, tetapi juga membebaskan. Aku menatap langit yang mulai gelap, merasakan angin menerpa wajahku. Langkah ini berat, tetapi aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Tanpa ragu, aku melangkah keluar. Hari-hari pertamaku setelah meninggalkan rumah itu tidak mudah. Aku tinggal sementara di rumah sahabatku, Laila, yang dengan tangan terbuka menerimaku. Ia tidak banyak bertanya saat aku datang dengan mata sembab dan koper di tangan, hanya memelukku erat dan membiarkanku menangis di bahunya. Aku nggak akan biarin kamu sendirian, Din, katanya saat aku akhirnya tenang. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau, sampai kamu siap untuk mandiri lagi. Aku berterima kasih padanya, tetapi dalam hati aku tahu, aku tidak ingin terlalu lama bergantung pada orang lain. Aku harus segera menemukan cara untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Keesokan harinya, aku mulai mencari pekerjaan. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang Mas Raffi, tidak ingin lagi merasakan penghinaan karena bergantung pada pria yang tidak menghargai keberadaanku. Aku membuka laptop dan mulai melamar ke berbagai tempat, mengirimkan CV ke perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan tenaga kerja. Namun, kenyataannya tidak semudah yang kubayangkan. Sudah beberapa tahun aku berhenti bekerja sejak menikah, dan itu menjadi hambatan besar. Banyak perusahaan yang menolak lamaran karena aku dianggap kurang pengalaman. Aku mulai merasa putus asa. Aku duduk di meja dengan kepala tertunduk, menatap layar laptop yang dipenuhi email penolakan. Apa aku benar-benar nggak bisa hidup sendiri? Gumamku pelan. Kata-kata Mas Raffi kembali terngiang di kepalaku, membuat hatiku kembali sakit. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak akan membiarkan kata-kata pria itu menjadi kenyataan. Aku harus menemukan cara lain. Dan saat itulah aku teringat sesuatu. Aku pernah memiliki hobi menulis. Sebelum menikah, aku sering menulis artikel, bahkan sempat bekerja sebagai penulis lepas. Mungkin, ini saatnya aku kembali ke dunia itu. Dengan semangat baru, aku mulai mencari pekerjaan sebagai freelancer. Aku mengirimkan contoh tulisan ke beberapa media online, menawarkan jasa penulisan artikel, bahkan mencoba membuat blog sendiri. Awalnya, tidak ada hasil yang signifikan. Tapi aku tidak menyerah. Setiap hari, aku menulis, belajar, dan terus mencari peluang. Dan perlahan, usahaku mulai membuahkan hasil. Aku mendapatkan klien pertamaku, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Penghasilanku masih kecil, tetapi aku merasa bahagia karena aku mulai bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Malam itu, saat aku duduk di balkon rumah Laila, menatap langit berbintang, aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tahu perjalananku masih panjang, tetapi aku telah mengambil langkah pertama. Aku tidak lagi terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan. Aku telah menemukan kebebasanku. Dan ini baru permulaan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupanku yang baru. Awalnya, ada rasa sepi yang menyergap setiap malam. Aku terbiasa tidur di ranjang yang luas, mendengar suara napas seseorang di sampingku, meskipun beberapa bulan terakhir napas itu tidak lagi terdengar hangat. Kini, di kamar kecil yang dipinjamkan Laila untukku, aku tidur sendiri, tanpa kebisingan, tanpa suara langkah kaki yang pulang larut malam, tanpa pertengkaran yang membuat dadaku sesak. Ada momen-momen di mana aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku mengambil keputusan yang benar? Tapi setiap kali aku ingat penghinaan Mas Raffi, aku tahu bahwa tidak ada jalan lain selain maju. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dirinya, bahwa aku bukan wanita lemah yang hanya bisa bergantung pada seorang pria. Aku mulai sibuk dengan pekerjaanku sebagai penulis lepas. Klienku semakin bertambah, dan aku mulai merasa lebih percaya diri dengan kemampuanku. Tidak hanya itu, aku juga mulai belajar hal-hal baru, digital marketing, desain grafis, bahkan sedikit bisnis online. Aku tahu dunia ini tidak akan memberikan jalan yang mudah untukku, jadi aku harus memperluas kemampuanku agar bisa bertahan. Tapi, hidup tidak selalu semulus yang aku harapkan. Suatu siang,
Aku pergi ke sebuah kafe kecil untuk bertemu dengan salah satu klien yang tertarik bekerja sama denganku. Aku duduk di sudut ruangan, menunggu dengan penuh harap. Tapi setelah hampir 1 jam, orang itu tidak kunjung datang. Aku mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban. Aku menatap layar ponselku dengan kecewa. Lagi-lagi aku merasa diremehkan. Aku sudah berusaha membangun hidupku kembali, tetapi sepertinya dunia belum siap menerimaku dengan tangan terbuka. Aku menghela napas panjang dan menyesap kopi yang sudah mulai dingin. Tiba-tiba, suara tawa yang familiar menyentak telingaku. Aku menoleh, dan di sanalah dia, Mas Raffi, duduk di meja tidak jauh dari tempatku. Ia bersama seorang wanita cantik, tertawa lepas, menikmati hidupnya seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi. Hatiku bergetar hebat. Bukan karena aku masih mengharapkannya, tetapi karena melihat betapa mudahnya ia melanjutkan hidupnya setelah semua yang ia lakukan padaku. Apakah aku sama sekali tidak berarti baginya? Apakah aku hanya sekadar bagian dari masa lalunya yang bisa ia buang begitu saja? Aku mencoba mengalihkan pandanganku, tetapi terlambat. Mata Mas Raffi bertemu denganku. Ia tersenyum sinis, lalu berkata sesuatu kepada wanita di sampingnya sebelum bangkit dan berjalan menghampiriku. "Wow, kebetulan banget," katanya dengan nada mengejek. "Dinda, apa kabar?" Aku mengangkat daguku, mencoba terlihat tenang meskipun di dalam hatiku ada bara api yang berkobar. "Baik," jawabku singkat. Ia tertawa kecil. "Serius? Kayaknya nggak begitu. Deh, kamu sendirian di sini? Atau lagi nunggu seseorang yang nggak datang?" Aku menatapnya tajam. "Aku di sini untuk urusan kerja." Ia mengangkat alis dengan ekspresi meremehkan. "Oh, kerja? Jadi akhirnya kamu sadar juga kalau hidup tanpa aku itu nggak mudah." Aku menggigit bibirku. Aku tidak ingin terprovokasi, tetapi kata-katanya benar-benar membuat darahku mendidih. "Kamu benar, Mas. Hidup tanpa kamu memang nggak mudah," aku berkata dengan nada tenang, tetapi tajam. "Tapi setidaknya sekarang aku hidup dengan harga diri. Aku tidak perlu merendahkan diri hanya demi bertahan." Senyum di wajahnya memudar sedikit. Aku bisa melihat bagaimana matanya menatapku dengan sorot berbeda, mungkin tidak lagi meremehkan, tetapi juga belum menganggapku sebagai ancaman. Ia mendekat sedikit, menurunkan suaranya. "Dinda, kamu tahu, kalau kamu butuh sesuatu, aku bisa bantu. Aku masih bisa kasih kamu uang kalau kamu kesulitan." Aku tertawa kecil, tetapi penuh ironi. "Aku bukan wanita yang bisa dibeli dengan uang, Mas. Dan aku tidak butuh bantuan dari seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai pasangannya sendiri." Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Ya sudah, kita lihat aja nanti. Aku yakin kamu bakal datang ke aku suatu hari nanti, nyerah dan minta bantuan." Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kamu salah besar, Mas. Aku tidak akan pernah kembali ke hidup yang penuh penghinaan." Tanpa menunggu jawabannya, aku mengambil tas dan berdiri, berjalan keluar dari kafe dengan kepala tegak. Aku tidak peduli lagi dengan klien yang tidak datang. Hari ini, aku mungkin tidak mendapatkan apa yang aku harapkan, tetapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keyakinan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Mas Raffi boleh saja meremehkanku hari ini, tetapi aku bersumpah, suatu hari nanti ia akan menyesali setiap kata yang ia ucapkan. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa ia injak-injak sesuka hati. Dan saat hari itu tiba, ia akan melihatku berdiri jauh lebih tinggi darinya. Aku pulang dari kafe dengan perasaan yang campur aduk. Aku kesal karena klien yang kutunggu tidak datang, tetapi yang lebih menggangguku adalah pertemuanku dengan Mas Raffi. Aku tahu, cepat atau lambat aku pasti akan bertemu dengannya di suatu tempat. Dunia ini terlalu kecil untuk benar-benar menghindari seseorang selamanya. Tapi tetap saja, bertemu dengannya di saat aku masih berusaha bangkit membuat emosiku berkecamuk. Malam itu, aku duduk di kamar kecil yang disediakan Laila untukku, menatap layar laptop dengan pikiran penuh amarah. Kata-kata Mas Raffi masih terngiang di kepalaku. "Aku yakin kamu bakal datang ke aku suatu hari nanti, nyerah dan minta bantuan." Seolah-olah aku tidak mungkin berhasil tanpanya. Seolah-olah aku hanyalah bayang-bayang yang akan lenyap tanpa cahayanya.
Aku menutup laptop dengan keras. Tidak, aku tidak akan membiarkan kata-katanya menjadi kenyataan. Jika selama ini aku bekerja hanya untuk bertahan hidup, mulai sekarang aku akan bekerja untuk membuktikan sesuatu, bahwa aku bisa lebih sukses daripada dirinya. Aku mulai menyusun strategi. Aku tidak bisa hanya bergantung pada pekerjaan sebagai penulis lepas selamanya. Aku butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa memberikan kebebasan finansial dan membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Aku membuka kembali blog yang pernah kubuat dulu. Blog itu sudah lama tidak kuurus, tetapi masih ada beberapa artikel lama yang sempat mendapatkan perhatian dari pembaca. Mungkin ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku mulai menulis lagi, tetapi kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Aku menulis tentang perjuanganku, tentang bagaimana seorang wanita bisa bangkit setelah ditinggalkan dan diremehkan. Aku ingin orang-orang tahu bahwa mereka tidak sendiri, bahwa selalu ada jalan untuk keluar dari keterpurukan. Hari demi hari, aku terus menulis dan membagikan tulisanku di berbagai platform. Aku tidak hanya menulis tentang pernikahan dan perceraian, tetapi juga tentang cara membangun karir dari nol, tentang kepercayaan diri, tentang bagaimana tidak membiarkan orang lain menentukan nilai diri kita. Dan perlahan, tulisanku mulai mendapat perhatian. Orang-orang mulai membaca, berkomentar, dan bahkan membagikan tulisanku. Beberapa wanita yang mengalami hal serupa denganku mengirim pesan, berbagi cerita mereka, mengucapkan terima kasih karena tulisanku membantu mereka merasa lebih kuat. Aku tersenyum puas. Ini bukan hanya tentangku lagi. Ini tentang semua wanita yang pernah merasa direndahkan, diremehkan, dan ditinggalkan. Aku tahu, ini baru langkah awal. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang Mas Raffi pikir akan menyerah dan kembali padanya. Aku sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa bulan berlalu, saat itu aku sudah memutuskan untuk menceraikannya dan sekarang semua proses sudah selesai. Hidupku mulai mengalami perubahan besar. Blogku semakin dikenal, dan aku mulai menerima tawaran untuk menjadi penulis tetap di beberapa media online. Aku juga mulai mendapatkan undangan untuk berbicara di seminar-seminar kecil tentang pemberdayaan wanita. Yang lebih mengejutkan, aku mulai menarik perhatian seorang pria yang tidak pernah kusangka akan masuk ke dalam hidupku, Reza. Aku bertemu dengannya di sebuah acara bisnis yang kuhadiri atas undangan salah satu media yang bekerja sama denganku. Saat itu aku hanya berpikir untuk memperluas jaringan dan mungkin menemukan peluang baru. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu seseorang yang akan mengubah hidupku selamanya. Reza adalah pria yang karismatik, berwibawa, dan penuh ketenangan. Saat pertama kali kami berbicara, aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang ku tahu hanyalah bahwa ia tertarik dengan kisahku dan bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan. Aku suka cara berpikirmu, katanya saat kami duduk berbincang setelah seminar. Tidak banyak wanita yang berani mengambil langkah seperti yang kamu lakukan. Aku tersenyum kecil. Aku hanya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang seseorang yang tidak menghargai aku. Ia menatapku dengan penuh perhatian. Dan sekarang kamu membangun sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Itu luar biasa, Dinda. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara. Ia tidak hanya sekadar memujiku, tetapi seolah-olah ia benar-benar mengerti apa yang aku rasakan. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai wanita yang pernah ditinggalkan. Kami terus berbicara, dan perlahan aku mulai mengenal Reza lebih jauh. Namun, ada satu hal yang baru ku tahu kemudian, bahwa Reza bukanlah pria biasa. Ia adalah pemilik dari salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan itu adalah tempat di mana Mas Raffi bekerja. Saat aku menyadari fakta itu, aku tersenyum dalam hati. Takdir sedang bermain di pihakku. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawaku, tetapi satu hal yang pasti, aku semakin dekat dengan balas dendam yang manis. Setelah pertemuanku dengan Reza di seminar bisnis itu, aku mulai sering berkomunikasi dengannya. Awalnya, aku mengira hubungan kami hanya sebatas relasi profesional. Sekadar seorang pria sukses yang tertarik dengan kisahku dan ingin mendukung perjalanan karierku. Namun, semakin sering kami berbicara,
Semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan kerja. Reza adalah pria yang berbeda dari Mas Raffi dalam banyak hal. Jika Mas Raffi dulu selalu merasa dirinya lebih hebat dan menggunakan uang sebagai alat untuk mengontrol orang lain, Reza justru sebaliknya. Ia memiliki kekayaan dan kekuasaan, tetapi tidak pernah membanggakannya di hadapan orang lain. Ia lebih banyak mendengarkan dibanding berbicara, lebih banyak memberi dibanding meminta, dan yang terpenting, ia tidak pernah meremehkan siapapun, termasuk aku. Suatu malam, saat aku tengah sibuk menulis di laptopku, ponselku berbunyi. Nama Reza muncul di layar. Aku tersenyum kecil sebelum mengangkatnya. Halo. Halo, Dinda. Maaf, mengganggu waktumu. Aku menggeleng, meskipun tahu ia tidak bisa melihatnya. Tidak, aku hanya sedang menulis. Ada apa? Aku sedang ada di sebuah restoran di pusat kota. Aku pikir, mungkin kamu mau bergabung denganku. Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan ajakannya. Sebenarnya, aku sudah cukup lelah setelah seharian bekerja, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ingin bertemu dengannya. Aku rasa, kenapa tidak? Jawabku akhirnya. Bagus. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Aku tunggu. Setelah menutup telepon, aku merasa jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tidak tahu mengapa, tetapi perasaan ini berbeda. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang sedang berkembang di antara kami, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ketika aku tiba di restoran yang dimaksud, aku langsung menemukan Reza duduk di meja VIP di dekat jendela besar yang menghadap ke kota. Ia terlihat elegan dalam setelan jas hitamnya, tetapi ekspresi wajahnya tetap lembut dan bersahabat. Saat matanya menangkap sosokku, ia segera bangkit dan menyambutku dengan senyuman. Kamu datang, katanya, terdengar puas. Tentu saja. Aku tidak ingin membuatmu menunggu. Ia menatapku sejenak sebelum menarik kursi untukku. Sikapnya selalu penuh perhatian. Sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari Mas Raffi dulu. Kami menghabiskan waktu dengan berbincang tentang banyak hal. Pekerjaan, kehidupan, bahkan mimpi-mimpi yang selama ini tersimpan dalam hati. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, seolah-olah aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Namun, ketika kami sedang asyik berbicara, tiba-tiba aku melihat sosok yang tidak asing memasuki restoran. Dadaku langsung berdegup kencang. Mas Raffi. Ia berjalan masuk dengan percaya diri, mengenakan kemeja mahal dan jam tangan mewah yang mungkin baru dibelinya dari hasil gaji besarnya. Tapi yang lebih membuatku terkejut adalah wanita yang berjalan di sampingnya. Seorang perempuan muda dengan gaun ketat dan wajah penuh make-up mahal. Hatiku berdesir, tetapi bukan karena cemburu. Tidak sama sekali. Aku hanya merasa geli melihat bagaimana Mas Raffi masih menjalani hidupnya dengan cara yang sama, menghambur-hamburkan uang, menikmati dunia tanpa peduli dengan konsekuensinya. Namun, kejutan sebenarnya bukan itu. Ketika matanya akhirnya bertemu denganku, ekspresinya berubah drastis. Dari yang awalnya penuh percaya diri, kini ada kebingungan dan sedikit keterkejutan dalam sorot matanya. Aku bisa melihat bagaimana ia dengan cepat menilai situasi, melihatku duduk bersama seorang pria yang jelas-jelas bukan orang sembarangan. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Ia sadar bahwa Reza adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sejujurnya, aku baru mengetahui bahwa Reza pemilik perusahaan tempat Mas Raffi bekerja juga baru-baru ini setelah beberapa kali kami bertemu. Aku menahan senyum. Dinda, suaranya terdengar ragu saat ia akhirnya mendekati mejaku. Kamu, ngapain di sini? Aku menatapnya dengan ekspresi santai, menikmati bagaimana dia terlihat tidak nyaman. Seperti yang kamu lihat, aku sedang makan malam. Ia mengernyit, lalu menoleh ke Reza. Dan, Pak Reza, Bapak ada urusan sama Dinda. Reza pun menjawab dengan senyuman. Saya memang ada janji makan dengan Dinda. Mas Raffi terdiam. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja keras, mencoba memahami situasi ini. Dan saat itu juga, aku menyadari bahwa aku memiliki keunggulan besar dalam permainan ini. Aku memutuskan untuk menambah sedikit bumbu dalam percakapan. Mas Raffi, aku berkata dengan nada ringan.
Aku baru tahu kalau Reza pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Wah, dunia kecil ya. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita ini, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menatap Mas Raffi dengan senyum tipis. Ini baru permulaan. Setelah pertemuan yang mengejutkan di restoran malam itu, aku merasa seolah dunia benar-benar sedang berkonspirasi untuk memberikanku keadilan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup akan mempertemukanku kembali dengan Mas Raffi dalam keadaan seperti ini. Aku yang dulu ia hina dan remehkan kini duduk bersama pria yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Malam itu, ekspresi Mas Raffi tidak akan pernah kulupakan. Bagaimana wajahnya yang sombong perlahan berubah menjadi pucat. Bagaimana sorot matanya yang biasanya penuh percaya diri tiba-tiba dipenuhi kegelisahan. Aku tahu, dalam benaknya, ia pasti tengah berpikir keras tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku ingin menikmati setiap momen ini. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang luar biasa puas. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja memenangkan pertempuran besar tanpa harus mengangkat satu pedang pun. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Pagi itu, aku menerima pesan dari Reza. Reza, apa kamu punya waktu hari ini? Aku ingin bertemu lagi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Aku tersenyum kecil. Aku tahu pasti ini bukan sekadar ajakan biasa. Aku segera membalas pesannya dan menyetujui pertemuan itu. Ketika aku tiba di kantor Reza, aku sedikit terkejut melihat betapa megahnya gedung tempatnya bekerja. Aku tidak pernah benar-benar mencari tahu tentang perusahaannya sebelumnya, tetapi melihatnya dari dekat membuatku sadar bahwa ini bukan sekadar perusahaan biasa. Ini adalah sebuah kerajaan bisnis yang besar. Setelah dipandu oleh seorang asisten menuju ruangannya, aku akhirnya berhadapan dengan Reza lagi. Ia tampak tenang seperti biasa, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merasa bahwa pertemuan ini lebih serius dari yang aku duga. "Dinda, duduklah," katanya, menyilakan aku untuk mengambil tempat di sofa. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Reza? Sepertinya ini bukan sekadar obrolan biasa." Ia tersenyum tipis sebelum bersandar ke kursinya. "Aku ingin membicarakan sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu. Setelah pertemuan kita di restoran kemarin, aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang Raffi." Aku menaikkan alisku. "Dan apa yang kamu temukan?" Ia menghela napas sebelum melanjutkan. "Aku baru tahu kalau dia adalah mantan suamimu. Dia memiliki posisi cukup tinggi, tetapi aku menemukan sesuatu yang sangat menggangguku." Aku menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutan ucapannya. Aku mendapatkan laporan dari tim keuangan bahwa ada beberapa transaksi mencurigakan yang terkait dengan proyek yang dikelola Raffi. Ada indikasi penyalahgunaan dana dan pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan setelah aku menggali lebih dalam, aku menemukan bahwa sebagian besar uang itu digunakan untuk gaya hidupnya yang berlebihan. Aku menahan napas. Jadi, Mas Raffi bukan hanya pria yang tidak setia dan sombong, tetapi juga seseorang yang tidak bisa dipercaya dalam pekerjaannya? Aku seharusnya tidak terkejut. Reza melanjutkan, "Aku belum mengambil tindakan apapun. Tapi aku ingin tahu pendapatmu dulu." Aku menatapnya dalam diam. Sebuah perasaan aneh mengalir di dadaku, bukan sekadar kepuasan, tetapi juga rasa keadilan yang akhirnya mulai berpihak kepadaku. "Apa kamu benar-benar ingin tahu pendapatku?" tanyaku pelan. Reza mengangguk. "Tentu saja." Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Dia harus mendapatkan konsekuensinya. Dia harus belajar bahwa hidup tidak akan selalu berpihak pada orang yang tidak tahu diri. Aku bisa melihat bahwa Reza memahami maksudku. Ada kilatan tajam di matanya, tetapi ia tetap tenang seperti biasa. "Aku setuju," katanya akhirnya. "Aku akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan jika bukti-bukti sudah cukup kuat, aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas." Aku tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hati, aku merasa lega. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Tentang membuktikan bahwa mereka yang telah menyakiti dan meremehkan orang lain tidak akan selalu bisa lolos begitu saja. Beberapa minggu kemudian,
Kabar tentang investigasi keuangan di perusahaan Reza mulai tersebar. Aku tidak tahu apakah Mas Raffi sudah mendengar tentang ini atau belum, tetapi aku yakin cepat atau lambat, ia akan mengetahuinya. Dan benar saja, suatu malam, aku menerima panggilan dari nomor yang sudah lama tidak kulihat. Mas Raffi. Aku menatap layar ponselku untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar sedikit panik. Dinda, kita bisa bicara. Aku tersenyum tipis. Aku sudah menunggu saat ini. Tentu, Mas Raffi. Ada apa? Aku butuh bicara sama kamu. Bisa kita ketemu? Aku bisa mendengar ketegangan dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar nada itu darinya. Nada seseorang yang sedang berada di ujung jurang. Aku mempertimbangkannya sejenak sebelum menjawab. Baik, besok sore, kita bisa bertemu di tempat biasa. Aku akan datang, katanya sebelum menutup telepon. Aku meletakkan ponselku di atas meja dan menarik napas panjang. Besok, aku akan menghadapi Mas Raffi lagi. Tapi kali ini, aku bukan lagi wanita yang ia tinggalkan dan remehkan. Kali ini, aku adalah seseorang yang berdiri lebih tinggi darinya. Dan aku tidak sabar untuk melihatnya jatuh. Aku duduk di kafe tempat aku dan Mas Raffi sering bertemu dulu, tempat di mana banyak kenangan pahit dan manis tersimpan. Namun, kali ini rasanya berbeda. Aku tidak lagi merasa gugup atau canggung seperti dulu. Kali ini, aku datang sebagai seseorang yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, sementara Mas Raffi, aku yakin, datang dalam keadaan terpuruk. Aku menyesap kopiku dengan tenang sambil menunggu. Jari-jari tanganku mengetuk meja secara ritmis, tanda bahwa aku sedang berpikir. Aku bertanya-tanya bagaimana wajahnya sekarang. Apakah dia masih penuh kesombongan seperti terakhir kali kami bertemu? Atau apakah dia sudah mulai merasakan tekanan dari situasi yang kini menjeratnya? Tak lama kemudian, aku melihat sosoknya memasuki kafe. Berbeda dari biasanya, kali ini langkahnya tidak lagi angkuh. Ia tampak gelisah, matanya sibuk menyapu ruangan sampai akhirnya menemukan sosokku. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah seketika, tercampur antara perasaan lega dan ketegangan. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekat dan duduk di kursi di depanku. Untuk beberapa saat, kami hanya saling diam. Aku sengaja tidak memulai percakapan, membiarkannya merasakan betapa berbedanya dinamika di antara kami sekarang. Akhirnya, Mas Raffi membuka mulut. Dinda, suaranya lebih pelan dari yang aku ingat, hampir seperti bisikan. Terima kasih sudah mau ketemu sama aku. Aku mengangkat alis. Kenapa tidak? Kamu yang meminta pertemuan ini. Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencari sesuatu dalam ekspresiku. Mungkin ia berharap aku masih menyimpan perasaan padanya. Atau mungkin ia berharap aku masih wanita yang dulu bisa ia kendalikan dengan mudah. Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku butuh bantuanmu. Aku menahan tawa. Jadi, akhirnya dia berada di titik ini, meminta bantuan dariku, wanita yang dulu ia remehkan. Aku tidak yakin aku bisa membantumu, Mas Raffi, jawabku dengan nada santai. Kamu masih punya banyak uang, bukan? Bukankah itu yang selalu kamu anggap sebagai solusi dari segala masalah? Dia mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Dinda, ini serius. Aku sedang dalam masalah besar. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menatapnya dengan minat. Oh ya? Masalah apa? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah, seolah takut orang lain akan mendengarnya. Perusahaan sedang menyelidiki aku. Ada tuduhan penyalahgunaan dana, dan aku bisa dipecat. Jika itu terjadi, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku menahan senyum. Jadi, dia sudah tahu. Dan kamu mengira aku bisa membantumu dalam situasi ini? Tanyaku, masih dengan nada tenang. Dia mengangguk cepat. Dinda, aku tahu aku banyak salah sama kamu. Aku tahu aku pernah menyakiti kamu, dan aku menyesal. Tapi tolong, aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Bantuan seperti apa yang kamu maksud? Dia menggigit bibirnya, tampak ragu sebelum akhirnya berkata,
Aku tahu kamu dekat dengan Pak Reza. Kamu bisa bicara padanya, kan? Kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Aku menatapnya lama. Aku benar-benar tidak percaya dengan keberaniannya untuk meminta hal seperti ini. Aku tertawa kecil, lalu berkata, "Jadi, setelah semua yang terjadi, setelah kamu meremehkanku, menyakitiku, dan meninggalkanku seolah-olah aku bukan siapa-siapa, sekarang kamu ingin aku meminta tolong pada tunanganku agar dia menyelamatkanmu?" Matanya membesar. "Tunang? Apa?" Aku tersenyum penuh kemenangan. "Ya, Mas Raffi. Reza telah melamarku, dan aku menerimanya." Aku bisa melihat bagaimana warna wajahnya memudar. Dia tidak mengharapkan ini. Sama sekali tidak. Tidak mungkin, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aku menyilangkan tangan di dada. "Kenapa? Kamu pikir aku akan selamanya menjadi wanita yang lemah dan tidak bisa bangkit tanpamu? Kamu pikir aku akan tetap berada di bawah bayanganmu?" Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya bahwa dunia telah berputar begitu cepat. Aku menghela napas, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin, "Dengar, Mas Raffi. Aku bukan lagi wanita yang dulu kamu tinggalkan. Aku bukan lagi seseorang yang bisa kamu remehkan. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak akan pernah kembali untuk membantumu, apalagi setelah semua yang telah kamu lakukan." Dia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku bisa melihat kehancuran di matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mungkin ia sadar bahwa tidak semua orang bisa ia kendalikan dengan uang dan kekuasaan. Aku berdiri dari kursiku, mengambil tas dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum itu, aku menatapnya sekali lagi dan berkata dengan tenang, "Karma selalu datang, Mas Raffi. Aku harap kamu siap menerimanya." Lalu, tanpa menoleh lagi, aku berjalan keluar dari kafe, meninggalkan pria yang dulu pernah menghancurkanku, kini dalam kehancurannya sendiri. Aku melangkah keluar dari kafe dengan perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Langit sore tampak kemerahan, seolah turut merayakan pembebasanku dari bayang-bayang masa lalu. Di belakangku, Mas Raffi masih terduduk di kursinya, membeku dalam keterkejutan dan kepedihan yang baru saja kutanamkan dalam hatinya. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak perlu melihat bagaimana ekspresinya yang hancur, karena aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang ditinggalkan dan diremehkan. Saat aku berjalan menuju mobilku, ponselku bergetar. Aku membuka layar dan melihat nama Reza tertera di sana. Aku tersenyum kecil sebelum mengangkatnya. "Halo. Bagaimana pertemuannya?" Tanyanya langsung. Suaranya terdengar santai tetapi aku bisa menangkap nada penasaran di sana. Aku menghela napas ringan. Sesuai dugaanku, dia meminta bantuan. "Hah?" Aku bisa mendengar tawa pendek dari seberang telepon. "Dan aku yakin kamu tidak memberinya apa yang dia inginkan." Aku tersenyum. "Tentu saja tidak. Aku justru memberinya kejutan lain." "Apa yang kamu lakukan, Dinda?" Aku memberitahunya bahwa aku telah menerima lamaranmu. Terdengar keheningan selama beberapa detik di seberang sana sebelum akhirnya Reza tertawa. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Aku bisa membayangkan wajahnya saat mendengar itu. Katanya, masih dengan nada geli. Aku yakin dia tidak pernah menyangka dunia bisa berputar secepat ini. Aku ikut tertawa. "Kamu benar. Dia tampak benar-benar hancur. Tapi jujur saja, Mas, aku tidak merasa kasihan padanya sedikit pun." "Kamu tidak perlu merasa kasihan pada seseorang yang telah meremehkan dan menyakitimu," jawabnya tegas. "Lagi pula, dia belum tahu kabar yang lebih buruk lagi." Aku mengerutkan kening. "Kabar buruk apa?" "Aku baru saja menandatangani surat pemecatannya." Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikiranku. Lalu, perlahan, senyum puas terukir di bibirku. "Jadi, ini benar-benar akhir baginya?" Tanyaku pelan. "Bisa dibilang begitu," jawab Reza. "Investigasi keuangan yang kita lakukan menemukan cukup banyak bukti untuk menunjukkan bahwa dia telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadinya. Tidak hanya itu,
Beberapa proyek yang dia tangani juga penuh dengan ketidaksesuaian laporan. Aku tidak punya alasan untuk mempertahankannya lagi. Aku menatap langit yang mulai menggelap, membiarkan angin sore menyapu wajahku. Dia pasti tidak akan tinggal diam, kataku akhirnya. Aku tahu, jawab Reza tenang. Tapi aku sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Setelah pemecatan ini, aku juga akan memastikan bahwa namanya masuk dalam daftar hitam perusahaan-perusahaan besar di industri ini. Dia tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Bagus. Biar dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Reza tertawa pelan. Aku suka caramu berpikir. Aku tersenyum. Terima kasih, Mas, untuk semuanya. Tidak perlu berterima kasih, katanya lembut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kami mengakhiri percakapan, dan aku duduk di dalam mobil untuk beberapa saat, membiarkan kenyataan ini meresap sepenuhnya ke dalam diriku. Mas Raffi yang dulu begitu sombong, yang pernah menampar wajahku dengan uang dan menganggapku tidak lebih dari seseorang yang bergantung padanya, kini kehilangan segalanya. Pekerjaannya, reputasinya, dan bahkan harga dirinya. Karma telah bekerja dengan sempurna. Beberapa hari kemudian, berita tentang pemecatan Mas Raffi menyebar dengan cepat. Dunia bisnis bukanlah tempat yang ramah bagi mereka yang telah tercoreng namanya. Dan aku bisa membayangkan betapa sulitnya baginya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Namun, aku tidak menyangka bahwa aku akan melihatnya lagi secepat ini. Suatu siang, saat aku sedang menikmati makan siang bersama Reza di sebuah restoran, aku melihat sosoknya di luar jendela kaca. Berbeda dengan terakhir kali aku melihatnya, kali ini dia tampak jauh lebih lusuh. Rambutnya tidak lagi tertata rapi, bajunya kusut, dan langkahnya tidak lagi tegap seperti dulu. Aku mengangkat alis. Lihat siapa yang ada di luar. Reza mengikuti arah pandanganku, lalu terkekeh pelan. Sepertinya dia benar-benar sudah jatuh ke titik terendah. Kami berdua memperhatikan bagaimana Mas Raffi berjalan dengan lesu di trotoar, tampak seperti seseorang yang kehilangan tujuan hidupnya. Tidak ada lagi mobil mewah yang biasa ia kendarai, tidak ada lagi pakaian mahal yang membungkus tubuhnya. Dia hanyalah seorang pria yang terperosok dalam lubang yang ia gali sendiri. Apakah dia sudah mencoba menghubungimu lagi? Tanya Reza. Aku menggeleng. Tidak. Tapi aku tidak akan terkejut jika dia melakukannya. Reza menyesap kopinya dengan santai. Kalau dia berani datang meminta tolong lagi, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Aku akan mengingatkan dia bahwa ini semua adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kami melanjutkan makan siang kami, sementara di luar sana, Mas Raffi terus berjalan tanpa arah. Aku tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang akan terjadi padanya selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidup telah mengajarinya pelajaran yang sangat berharga. Dan aku akhirnya bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku telah menang. Dan yang terpenting, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Hari-hari berlalu, dan berita tentang kejatuhan Mas Raffi semakin meluas. Mantan rekan-rekan kerjanya yang dulu menjilatnya kini tak lagi menoleh padanya. Dunia bisnis memang kejam. Saat seseorang berada di puncak, banyak yang akan berusaha mendekat, tapi ketika seseorang jatuh, mereka akan menghilang seperti tak pernah ada. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa dia sudah mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tapi tak ada satupun yang mau menerimanya. Namanya sudah tercemar, dan industri ini tidak memberi ruang kedua bagi orang yang telah melakukan kesalahan fatal seperti dia. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ada sedikit kepuasan dalam hatiku melihat bagaimana karma bekerja dengan begitu sempurna. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam diriku yang bertanya-tanya, apakah dia sudah cukup menerima balasannya? Atau apakah masih ada hal lain yang menunggunya di ujung jalan? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, saat aku baru saja selesai bertemu dengan seorang klien untuk proyek yang sedang kutangani, aku berjalan menuju tempat parkir dengan langkah santai. Namun, langkahku terhenti ketika aku melihat sosok yang tak asing lagi berdiri di dekat mobilku. Mas Raffi. Berbeda dengan terakhir kali aku melihatnya dari jendela restoran, kali ini dia terlihat jauh lebih menyedihkan.
Matanya cekung, wajahnya kusut, dan ada ekspresi putus asa yang jelas terlihat di sana. Aku bisa merasakan hawa keputusasaan menguar dari tubuhnya, seolah-olah dia sudah benar-benar kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri sebelum berjalan mendekat. Aku tidak takut padanya, tidak lagi. Aku hanya penasaran, apalagi yang diinginkannya dariku kali ini? Apa yang kamu lakukan di sini, Mas Raffi? Tanyaku dengan nada datar. Dia menelan ludah, seolah berusaha mengumpulkan keberanian sebelum berbicara. Dinda, aku butuh bicara denganmu. Aku menyilangkan tangan di dada. Tentang apa? Bukankah kita sudah tidak ada urusan lagi? Dia menundukkan kepala sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh permohonan. Aku butuh bantuanmu. Aku hampir tertawa mendengar kata-kata itu. Sekali lagi, dia datang padaku setelah sebelumnya dengan sombong meremehkanku. Kamu ingin aku membantumu? Tanyaku, suaraku syarat dengan ketidakpercayaan. Kamu serius? Dia mengangguk cepat. Dinda, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyia-nyiakanmu dan memperlakukanmu dengan sangat buruk. Tapi aku benar-benar dalam masalah sekarang. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Dan uangku hampir habis. Dia menggigit bibirnya, terlihat ragu sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang mengejutkanku. Aku bahkan hampir tidak punya tempat tinggal lagi. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran dalam ucapannya. Dari penampilannya yang semakin lusuh, aku tahu dia tidak berbohong. Tapi apakah aku seharusnya peduli? Setelah semua yang dia lakukan padaku? Apa yang kamu harapkan dariku, Mas Raffi? Tanyaku akhirnya. Kamu ingin aku menolongmu, setelah kamu pernah menamparku dengan uang dan berkata bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Dia menutup matanya sejenak, seolah kata-kataku menusuknya dengan begitu dalam. Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng. Penyesalan datang terlambat, Mas Raffi. Kamu dulu begitu angkuh, begitu sombong. Kamu mengira uang bisa membeli segalanya. Tapi sekarang, lihatlah dirimu. Tanpa uang, tanpa jabatan, dan tanpa siapapun di sisimu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Dia tidak bisa menjawab. Hanya tatapan penuh penderitaan yang kutemukan di matanya. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut. Karma selalu bekerja, Mas Raffi. Apa yang kamu lakukan padaku dulu, kini berbalik kepadamu. Dan aku tersenyum tipis. Aku telah melangkah maju. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Aku bahkan akan segera menikah dengan seseorang yang jauh lebih baik darimu. Matanya melebar, dan untuk sesaat aku bisa melihat bayangan keterkejutan di wajahnya. Dia mungkin sudah tahu tentang pertunanganku dengan Reza, tapi mendengarnya langsung dariku adalah pukulan lain yang tidak dia duga. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku sudah tidak tertarik untuk mendengar lebih banyak. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini, Mas Raffi, kataku, melangkah melewatinya. Tapi maaf, aku tidak bisa membantumu. Hidupku bukan lagi tentang kamu. Aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu tanpa menoleh lagi. Dari kaca spion, aku bisa melihat bagaimana dia berdiri di sana. Tubuhnya tampak lelah dan patah. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku menyalakan mesin dan meninggalkan tempat itu, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah kepuasan karena akhirnya, dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Karma telah menyelesaikan pekerjaannya, dan aku siap melangkah ke babak baru dalam hidupku. Hari-hariku berjalan lebih tenang. Aku semakin fokus pada pekerjaanku, mengembangkan bisnis yang selama ini menjadi pelarianku dari kesedihan. Aku juga semakin dekat dengan Reza, pria yang kini mengisi hari-hariku dengan kehangatan yang dulu tidak pernah kurasakan bersama Mas Raffi. Dia bukan hanya seorang pasangan, tapi juga sahabat, mentor, dan tempatku bersandar. Reza tahu semua tentang masa laluku. Aku tidak menyembunyikan apapun darinya, dan reaksinya ketika mendengar kisahku begitu berbeda dengan ekspektasiku. Dia tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian pada Mas Raffi,
Hanya sebuah tatapan penuh pemahaman dan kata-kata sederhana yang menenangkan. "Kamu sudah melewati banyak hal," katanya suatu malam saat kami duduk berdua di balkon rumahnya, menikmati hembusan angin yang sejuk. "Tapi lihat dirimu sekarang, Dinda. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Aku tersenyum kecil, menyesap teh hangat di tanganku. Kadang aku masih merasa semua ini seperti mimpi. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Dia mengangguk pelan. "Karena kamu berjuang, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Malam itu, aku merasa lebih yakin bahwa aku telah menemukan tempat yang tepat. Namun, hidup selalu punya cara untuk memberikan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak terduga. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku menerima sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Seorang teman lama menghubungiku dan memberitahu bahwa Mas Raffi kini benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. "Aku baru saja melihatnya di sebuah warung kecil di pinggir jalan," kata temanku dengan nada ragu-ragu, seolah tidak yakin apakah sebaiknya dia memberitahuku atau tidak. "Dia benar-benar berbeda sekarang, Dinda. Kurus, lusuh, dan seperti orang yang kehilangan harapan." Aku terdiam mendengar itu. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Aku tahu Mas Raffi sudah jatuh, tapi mendengar bahwa dia kini bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri membuatku merasa aneh. "Dia bilang dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi," lanjut temanku. "Dia tidur di masjid atau di emperan toko kalau tidak ada tempat lain. Aku tidak tahu apakah kamu masih peduli, tapi, ya, aku pikir kamu harus tahu." Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak peduli lagi, untuk tidak kembali terjebak dalam perasaan kasihan atau nostalgia. Namun, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku pernah mencintai pria itu, bahwa aku pernah berbagi hidup dengannya. Dan mendengar bagaimana hidupnya kini benar-benar hancur membuatku merasa kosong. Tapi aku tahu, ini bukan tanggung jawabku lagi. "Aku harap dia bisa belajar dari semua ini," kataku akhirnya. "Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuknya lagi." Temanku mengerti, dan pembicaraan kami berakhir di sana. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidurku, menatap bulan yang menggantung di langit dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku tidak membalas dendam, tidak melakukan apapun untuk menghancurkan hidupnya. Dia sendiri yang menggali lubangnya. Tapi tetap saja, melihat seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupku jatuh ke dalam jurang tanpa ada yang mau menolongnya adalah sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Namun, aku tidak bisa kembali. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Dan aku yakin, di depan sana, ada kebahagiaan yang lebih besar menantiku. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah sekian lama melalui perjalanan yang penuh luka dan pembelajaran, aku kini berdiri di titik di mana masa depanku benar-benar dimulai. Hari ini, aku menikah dengan Reza. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih yang elegan. Gaun ini bukan hanya sekadar pakaian, tapi simbol dari perjalanan panjang yang telah kutempuh. Dari seorang istri yang dikhianati, menjadi wanita yang bangkit, mandiri, dan akhirnya menemukan cinta yang sesungguhnya. Aku menatap bayanganku di cermin, mengingat semua air mata yang pernah kutumpahkan, semua luka yang telah sembuh, dan semua pelajaran yang akhirnya membawaku ke hari ini. Mama datang ke dalam ruangan, wajahnya penuh haru. Matanya berkaca-kaca saat ia menggenggam tanganku. "Dinda, Mama bangga padamu." Suaranya sedikit bergetar. "Kamu sudah melewati banyak hal, dan akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaan yang kamu pantas dapatkan." Aku tersenyum, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. "Terima kasih, Ma, untuk semua doa dan dukungan Mama." Mama mengangguk, lalu mengecup keningku. "Sekarang, saatnya kamu melangkah ke kehidupan yang baru. Jangan pernah takut lagi, karena kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun." Aku mengangguk mantap. Saat aku berjalan menuju pelaminan, jantungku berdegup lebih cepat. Reza sudah berdiri di sana, menungguku dengan senyum yang selalu membuatku merasa tenang. Matanya menatapku penuh cinta dan keyakinan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan, hanya ketulusan yang terpancar dari sorot matanya. Saat aku akhirnya berdiri di sampingnya, dia menggenggam tanganku erat,
seolah ingin memastikan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah sendirian lagi. Acara pernikahan kami berlangsung dengan hikmat dan penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah yang berlebihan, hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat yang benar-benar peduli pada kami. Ini bukan tentang seberapa megah acaranya, tapi tentang bagaimana aku akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Setelah akad selesai, aku resmi menjadi istri Reza. Perasaan lega dan bahagia memenuhi dadaku. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Aku telah melangkah ke dalam kehidupan baru yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beberapa hari setelah pernikahan, aku dan Reza memutuskan untuk berbulan madu ke sebuah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kami memilih sebuah villa kecil di tepi pantai, tempat di mana hanya ada suara ombak dan hembusan angin yang menemani kami. Malam itu, kami duduk di balkon villa, menikmati pemandangan laut yang terbentang luas di hadapan kami. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Reza, menggenggam tanganku. Aku menatap langit yang bertabur bintang, lalu tersenyum. Tentang perjalanan panjang yang akhirnya membawaku ke sini. Rasanya seperti mimpi. Reza tersenyum, lalu menarikku ke dalam pelukannya. "Ini bukan mimpi, Dinda. Ini adalah kenyataan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu berani melangkah, berani bangkit, dan berani memilih kebahagiaanmu sendiri." Aku mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Dan aku bersyukur, karena akhirnya aku menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Dia menatapku dalam-dalam. "Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu, Dinda. Aku berjanji." Aku percaya padanya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai, tanpa syarat, tanpa kebohongan, tanpa ketakutan. Malam itu, aku menutup mataku dengan perasaan damai. Masa laluku sudah tertinggal jauh di belakang. Aku tidak akan pernah kembali ke sana. Kini, aku hanya akan menatap ke depan, menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan.